Selamat datang di konten saya. Silahkan tonton sampai habis biar nggak salah paham, terutama Kadun. Bletak! Ya, drama politik menjelang Pilpres selalu ada. Setelah kemarin di Musyawarah Rakyat, nama Sandiaga Uno mencuat menduduki posisi runner-up atau kedua di bawah nama Pak Jokowi. Mendadak politik hangat. Terutama Gerindra. Ya, hangat karena kegiatan musyawarah rakyat atau musra itu dinilai oleh pengamat sebagai perlawanan terhadap hegemoni partai politik. Juga menjadi hangat karena ternyata nama Sandiaga Uno yang selama ini hanya masuk di bursa atau di radar calon wapres mendadak menyusul dan melewati nama Pak Ganjar Pranowo. Kalau sepintas sih, ini prestasi dong. Iya dong, ini prestasi. Dan kalau ada kader yang berprestasi, harusnya partai seneng dan bangga. Harusnya. Tapi di Gerindra juga sama aja kayak di PDI Perjuangan. Ada kadernya yang diapresiasi oleh masyarakat, malah perang. Kan kita rakyat jelata jadi binun. Jadi bingung. Ini para kader masuk partai biar disenangi rakyat atau sebaliknya sih? Di Gerindra misalnya ada yang namanya Fadlizon yang sering bikin sensasi dan cenderung apa istilahnya menjadi oposisinya pemerintah, ya kan? Tapi santai saja Partai Gerindra. Sebaliknya ada Sandiaga Uno yang dipilih presiden menjadi menteri, lalu keterkenalannya dan keterpilihannya signifikan. Lah kok malah saya dengar di berita barusan sedang dimusuhin. Di PDI Perjuangan juga mirip lah. Ada kader yang juga mirip-mirip Sandiaga ini, yaitu Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, yang dicintai oleh rakyat Jawa Tengah terutama. Tapi seolah-olah jadi beban di partainya. Dan perlakuannya juga hampir sama, yaitu seolah dipendam kemunculannya dengan alasan yang kurang lebih sama juga, yaitu fatsun partai, budaya kepartaian, atau kepatutan seorang kader yang harus mendahulukan perintah elit partainya. Ya, sepintas memang betul bahwa masing-masing partai itu punya kode etik sendiri, punya aturan sendiri. Tapi kadang rakyat ya mana tahu. Partai politik bisa saja punya kesepakatan internal sendiri, punya anggah ungguh sendiri. Ya, rakyat jelata mana mau tahu. Gitu kan. Saya suka nih sama dia nih. Misalnya nih ya, saya suka sama sosok ini. Saya suka nih sama sosok itu. Saya mau dia jadi camat. Saya mau dia jadi bupati. Kami mau dia jadi wali kota. Kami mau dia jadi gubernur. Kami mau dia jadi presiden. Partai dukung dong. Itu suara rakyat kadang begitu. Ya kan? Tapi rata-rata aturan partai kan nggak seperti itu. Ini partai saya. Sayalah yang paling berkuasa. Saya mau jadi apa saja itu urusan saya. Saya mau jadi lurah, urusan saya. Saya mau jadi camat, urusan saya saja. Mau jadi bupati, mau jadi wali kota, mau jadi gubernur, mau jadi imam besar, atau mau jadi presiden. Itu adalah kemauan saya. Rakyat dukung dong. Yeah. Jadi saling ini ya. Nah itulah selama ini berlaku di Indonesia itu seperti itu. Nah, kemarin Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menyatakan kesiapannya apabila diusung untuk maju di Pilpres 2024 mendatang. Dia menyampaikan itu setelah menghadiri acara silaturahmi bersama Partai P3 di Jogja. Wah, Jogja lagi ya. Dan jelas ini masalah besar di partainya, yaitu Gerindra. Aduh, bahkan ada nih ya, namanya Arief Puyono. Dia tuh mantan aktivis Gerindra ya, menyarankan Sandiaga ini mundur dari Gerindra gara-gara mengaku siap maju sebagai Capres 2024. Karena Rapimnas Gerindra memang menyatakan seluruh kader partai Gerindra itu mendukung Prabowo menjadi Capres 2024. Dan itu sudah masuk apa yang tadi saya sampaikan, aturan baku partai. Gimana Sandi? Kesel ya? Aduh. Nah, sementara Prabowo ini di sisi lain juga menjawab keinginan kader saat Rapimnas Gerindra yang lalu ya, dan ex Danjen Kopassus ini menerima usulan dari kader partainya untuk maju nyapres ketiga kalinya. Ya masuk akal sih ya. Apa kata Arief Puyono ini?
Karena memang Sandiaga masih kadernya Gerindra, terikat dengan aturan partai. Jadi meski Sandi moncer mengharumkan partai, belum tentu itu cukup untuk bertindak semaunya. Jadi meski Sandi diminati pendukungnya untuk berlaga di pemilu tahun depan atau pemilu yang akan datang, belum tentu dapat tiket dari partainya gitu loh. Baru juga bilang siap waktu ditanya mau nyapres apa enggak. Udah ada yang nyuruh keluar dari partai. Selamat datang di Oposisi 69 FM bersama saya, Mas Supray. Tarik bambang, sedikit disenggol lapor polisi, padahal doyan nyenggol tanpa basa-basi. Orang ngebanyol, kau disomasi. Oh sial, semua salah Jokowi. Oh no, ini negara gua. Oposisi gak ada otaknya. Bangsat! Nah, jadi ceritanya begini. Menteri Pariwisata yang juga sekaligus salah satu elit Gerindra, Sandiaga Uno, itu menyatakan siap maju sebagai capres setelah bertemu dengan pengurus P3 Jogja kemarinan. Nah, gara-gara itu Gerindra panas, lantas membuat Sandiaga ini disentil-sentil elit Gerindra lainnya. Apa nggak ngilu itu disentil-sentil ya? Saya aja ngilu. Ya, Sandiaga Uno menyatakan kesiapannya maju dalam bursa capres pemilu 2024. Nah, itu disampaikan oleh Sandiaga saat bertemu dengan sejumlah tokoh partai P3 di Jogja. Nah, Sandiaga ini didukung penuh loh oleh P3 Jogja itu untuk maju mencapreskan diri, dan ini benar-benar didukung oleh jajaran pengurus P3 di Jogja. Modal yang lumayan sih ya. Satu DPW Partai Hijau sudah mendukung Sandi. Luar biasa nih. Tapi mungkin masih kalah ya dengan Fadlizon ya. Kalau saya lihat ya, kabarnya Fadlizon juga didukung oleh satu daerah, yaitu Petamburan. Bukan buat nyapres ya, tapi buat konsisten menyinyiri pemerintah. Dan benar saja, beberapa elit Partai Gerindra lantas menyentil Sandiaga ini gara-gara omongannya itu. Siapa saja mereka yang menyentil Sandiaga? Kok berani ya? Setidaknya ada Sekjen Gerindra, Bang Ahmad Muzani, yang kelihatan marah dengan apa yang dilakukan oleh Sandiaga itu. Namanya juga Sekjen. Beliau ini Sekjen. Kalau ada yang keluar dari barisan ya mungkin yang dianggap paling bertanggung jawab itu ya untuk meluruskan kembali itu ya Sekjen. Makanya dia langsung bersuara. Sekjen Gerindra menyindir kadernya yang tidak berjasa membesarkan partai tapi ingin maju ke Pilpres 2024. Waduh, masa gitu? Sekjen bilang gitu loh. Nggak ada jasanya untuk partai kok mau maju ke Pilpres. Waduh, ini ditujukan ke Sandi atau ke siapa nih? Karena kebetulan dia ngomong gitu itu setelah ada insiden atau setelah ada pernyataan Sandi bahwa dia siap maju ke Pilpres. Wah, agak kenceng juga nih sentilannya ya. Ngilu. Nah, Bang Mujani ini menyampaikan sindirannya saat di DPC Gerindra Lumajang, Jawa Timur. Kemarin ya, dia bilang gini. Kalau ada orang yang mau jadi presiden, tidak pernah membesarkan partai, nggak pernah datang ke kantor partai, tidak pernah pasang bendera atau spanduk, tiba-tiba nongol mau jadi presiden, ketemu pasal berapa itu? Kata Mujani begitu. Waduh, kenapa jadi nanya kita ya? Iya, baru kali ini nih Sekjen nih bermain dengan kata-kata bersayap. To the point aja dong ya, panggil, nasihatin kalau berani. Berani nggak Sekjen manggil menteri? Ya, lantas Mujani ini menegaskan bahwa capres dari Partai Gerindra itu hanya satu, yaitu Prabowo Subianto. Dia mengatakan bahwa Prabowo bakal diusung berdasarkan hasil rapat pimpinan nasional di Sentul, Bogor beberapa waktu lalu. Wuis. Langsung ya pasang barrier ya. Ini harga mati ya. Mungkin juga maksudnya adalah siapapun wakilnya, capres Gerindra ya tetap Prabowo. Ingat nggak kata-kata itu ya? Meski 3 kali kalah, tapi tetap Prabowo. Meski usia sudah masuk uzur 74 tahun nanti, capres Gerindra ya tetaplah Prabowo. Sandi harus tahu itu. Ya, Bang Mujani ini sih nggak nyebut secara gamblang ya siapa kader Gerindra yang dimaksud. Tapi dari tadi kan politikus Gerindra yang baru saja menyatakan siap ikut Pilpres ya Sandi lah selain Prabowo ya. Siapa lagi? Bukan Fadlizon, apalagi Ahmad Dhani. Mujani juga mengingatkan bahwa Prabowo berjasa membesarkan perkembangan Gerindra
hingga menjadi partai terbesar kedua dalam perolehan suara pemilu 2019 lalu. Ya iyalah Bang. Tahu semua juga tahu Sandiaga nggak dianggap berjasa gitu Bang maksudnya. Nah masa sih Sandiaga nggak dianggap berjasa? Netizen menduga ya, Sandi cuma dijadiin ATM doang katanya. Masa sih? Masa begitu? Dugaan si netizen tuh begitu. Wah, ini Sandi mah dianggapnya cuma jadi ATM doang nih, karena dianggap nggak berjasa katanya. Aduh, masa gitu sih ya? Kok saya percaya sih? Saya tahu ini cuma dugaan dan nggak ada bukti, tapi masa iya seorang Sandi nggak punya kontribusi ke partai? Wah, ini kudu kita tanya ke Sandiaga ini. Saya berharap kita bisa, atau saya sendiri bisa mewawancarai Sandi ya di program baru saya nanti ya. Kita tunggu saja ya, ngobrol dengan Sandiaga Uno. Tapi sebelum itu, Muzani juga sempat bilang, kalau seluruh kader Gerindra kudu patuh pada keputusannya partai. Kalau bandel, maka lebih baik keluar dari Gerindra. Keras. Kalau ada kader Gerindra yang tidak ingin ikut rombongan kereta, Muzani minta untuk turun sebelum keretanya jalan dan gunakan kaki kiri dulu. Galak juga ya Pak Sekjen ya. Suruh keluar dari kereta, kan belum nyampe Pak. Ya, tapi pada kesempatan lain, meski dihubungi oleh banyak partai, ternyata Sandiaga ini menegaskan dirinya merupakan kader Gerindra. Apalagi kata Sandiaga, Prabowo merupakan tetangganya dan sering berinteraksi. Tetanggaan toh. Jadi hubungan Prabowo dengan Sandi itu hubungan tetanggaan, bukan ketua dan anggota loh. Bukan ketum dengan anggota loh ternyata. Kalau dari ucapannya Sandi ini tetanggaan. Ya namanya tetangga. Tapi clear ya nih, ternyata Sandi dan Prabowo itu tetanggaan itu loh. Yang jelas clear. Jadi nggak bakalan lah duo ini pecah kongsi. Kan nggak enak tetanggaan loh soalnya. Tiap hari kan ketemu. Masa musuhan. Kalau ketemu pas ronda kan nggak baik kata Pak RT ya. Pak Prabowo ronda nggak ya sama Sandi ya? Ya, fenomena Sandi dan Ganjar adalah dua kader partai yang cemerlang menurut saya. Meski tidak sama prestasinya, tapi keduanya ini sama-sama menabrak tembok tinggi keangkuhan aturan partai yang sangat ketat urusan senioritas politik yang kadang justru mengabaikan kehendak rakyat. Seru ya. Demikian Oposisi 69 FM. Salam Bletak. Tarik Bambang. Tarik Bambang. Sedikit disenggol lapor polisi, padahal doyan nyenggol tanpa basa-basi. Orang ngebanyol kok disomasi. Oh sial, semua salah Jokowi. Oh no, ini negara gua. Oposisi gak ada otaknya. Bangsat! Kita dukung aksi melawan intoleran, radikalisme, dan juga terorisme demi Indonesia yang lebih baik dengan cara subscribe di kanal 245 TV. Makasih. Mau kemana kawan, tanpa arah tujuan, cari masalah rawan, urus saja masa depan. Halo kawan, jangan di